bagaimana situasi organisasi dia dalam. Ini supporter nggak tahu. Yang mereka tahu hanya desas-desus, hanya rumor, hanya sepenggal-sepenggal berita yang itu tidak utuh. Jadi itu yang menyebabkan banyak sekali plot twist. Ada satu wasit yang dalam 3 tahun hanya memimpin 1 kali. Tapi ada wasit yang dalam 3 tahun dominan bisa memimpin 30-40 kali. Ada satu wasit yang memimpin klub itu aja. Seberapa jauh sih pemahaman orang tentang sepak bola Indonesia. Sehingga tuh PSSI itu atau Liga itu juga bisa tahu harapannya supporter Indonesia tuh kepada mereka tuh apa. Jangan cuma tutup kuping. Selamat datang di Quid Pro Quo, tempat di mana lo yang hadir di sini bisa ngobrol santai, menyampaikan apapun yang ada di kepala gitu ya, atau bisa juga ngeles, yang pastinya dipandu sama gue Ricky Watimena. Dan kali ini gue udah kedatangan bintang tamu yang udah gak asing lagi di dunia persepak bolaan Indonesia. Sedap, ini dia. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Om Budi Setiawan. Halo Om Budi, apa kabar? Halo Ki, alhamdulillah kabar baik. Sibuk apa sekarang Om Budi? Sekarang sibuk mengamati sepak bola. Sama aku juga sih, kemarin sempat ngikutin ya deg-degannya gimana Indonesia nih. Lagi apa nih Om, akan oke atau enggak, atau optimis atau pesimis dari Om Budi? Harus optimis. Harus dong. Ya. Hidup harus optimis. Iya sih, Walaupun kita nggak bisa menebak ke depan seperti apa, tapi optimisme harus tetap dijaga, dirawat. Iya benar sih. Om, aku agak munduran dikit ya. Oke. Takut offside soalnya. Oh enggak gitu ya. Masuk. Soalnya kalau sama pecinta sepak bola kayaknya emang harus apa-apa tuh ngomongin bola. Om, tapi aku pengen tahu sih dulu pertama kali suka sepak bola tuh karena apa Om Budi? Karena apa ya? Mungkin karena ekosistem di keluarga ya. Kenapa tuh? Ya orang tua nonton bola. Oke. Kakak-kakak juga nonton bola, jadi ya secara otomatis kita jadi ikutan nonton bola juga. Itu dari kecil tuh dari berarti? Kecil. Oh, tapi sempat main di sekolah sepak bola kah atau ikut SSB gitu? Ikut SSB. Piala Dunia pertama yang saya tonton itu 1994, Amerika. Aku baru lahir tuh. Baru lahir? Waduh. Tapi aku udah nonton kayaknya, papa nonton kayaknya. Sambil gendong-gendong kayaknya ya. Terus Om, Piala Dunia pertama ya pas SMP udah mulai masuk SSB. Cuma karena waktu itu mata minus, akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu lebih dini. Oke. Jadi usia berapa tuh Om? Usia masih belasan lah. Oke. Masih belasan, di bawah 15 tahun. Jadi udah mata udah nggak bisa melihat jauh. Ya udah mimpinya untuk jadi pemain bola akhirnya sendirinya sirna. Oke. Dari situ tapi akhirnya masih punya rasa. Ya kalau main bola kampung masih, main bola di sekolah masih, main tarkam masih. Oke, yang jam 6 suka dipanggilin sama orang tua tuh biasanya begitu ya dulu ya kalau main. Itu kalau main bola kalau hari libur itu kita bisa pergi dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam tuh. Gitu? Dulu tinggal di mana sih Om? Tinggal nih di Rawamangun. Tapi kita kalau besar kecil di sana. Besar kecil di sana. Cuma kalau main bola tuh biasanya Kelapa Gading, di lapangan Bermis yang sekarang itu jadi apa tuh? Gua dulu tuh ada lapangan tuh. Oke. Di situ tuh. Berarti sempat ngerasain main bola tapi nyeker gitu ya? Pernah ya? Ya sering itu kalau itu. Iya. Jadi gawangnya pakai sendal. Iya benar. Di sekolah itu kayak gitu. Kalau misalkan ada temen geser sedikit sendalnya kita marah tuh biasanya. Patokannya dari situ tuh. Patokannya dari sepatu. Iya. Tapi dulu waktu remaja aku pengen tahu sih Om, klub yang disuka pertama kali. Dalam negeri apa luar negeri? Luar negeri boleh, dalam negeri juga boleh, bebas. Kalau luar negeri dulu Barcelona. Barcelona. Oke. Kalau dalam negeri itu ya Arema. Karena memang dari sana ya, atau keluarga memang dari Malang. Meskipun besarnya di Jakarta. Besar di Jakarta. Setiap Arema main di Jakarta itu keluarga tuh pada datang tuh. Nginepnya di rumah. Datang tuh bukan 1-2 orang. Itu bisa 15 sampai 30 orang itu nginep di rumah. Ya. Dan keluarga semuanya memang mendukung juga ya. Suka bola juga gitu. Iya. Sampai mama pun juga begitu Om? Iya. Orang tua juga yang... Iya. Jadi rumah tuh udah terbuka tuh kalau udah saudara-saudara datang sama teman-temannya buat nonton bola di Senayan. Pasti udah kayak asrama lah. Udah kayak asrama. Oke. Ini menarik sih, maksudnya karena aku juga dulu sempat bukan diracunin ya, tapi lingkungan aku tinggal tuh
The Jackmania. Tinggal di sering-sering sawah kan. Jadinya waktu kecil pun ikut-ikutannya. Jadi nggak tahu siapa pemainnya gitu. Tapi ya suka aja gitu. Zaman-zaman dulu Piala Dunia sih 2002 ya yang aku inget. Ya Korea Selatan ya. Korea Selatan. Nah itu euforianya masih suka di situ. Masih akhirnya mentoknya tuh sampai aku kelas 6 SD aja tuh ikut dan tahu perkembangan bola Indonesia tuh Om Budi. Nah sampai sekarang gimana Om? Dari sudut pandang Om Budi perkembangan bola di Indonesia tuh seperti apa gitu dengan pemain-pemain kita dengan sumber daya manusianya yang kita yang sekarang dibandingin yang dulu? Kalau sumber daya manusia kita nggak kekurangan. Kalau kita lihat Indonesia tuh kuat di sayap. Kita tuh nggak pernah kekurangan pemain sayap, back sayap, pemain sayap tuh nggak pernah kekurangan. Dari zaman dulu Aji Santoso sampai sekarang Marcelino dan lain-lain itu semuanya tuh banyak. Cuma masalahnya bagaimana SDM kita yang katanya 270 juta rakyat Indonesia kok susah menemukan 11 pemain di lapangan. Sampai akhirnya kita harus melakukan program naturalisasi untuk bisa berprestasi di tim nasional. Nah ini memang banyak ketinggalan Indonesia. Indonesia dulu katanya Jepang belajar dari kita untuk mengelola liga, sekarang kebalikannya. Kita meng-hire orang profesional dari Jepang untuk ngurusin masalah perwasitan kita, organisasi kita, kompetisi kita. Jadi kita ketinggalan dalam banyak aspek. Jadi sepanjang saya di bola itu ya memang situasi sepak bola kita itu nggak pernah lepas dari yang namanya kepentingan politik. Nah mungkin itu yang menyebabkan sepak bola kita itu sulit untuk moving forward. Lebih cepat dari yang seharusnya. Apalagi dulu ada fase di mana Indonesia sempat dihukum oleh FIFA kan. Di-ban oleh FIFA, itu menjadi masa-masa krisis organisasi itu. Itu yang menyebabkan ranking timnas kita turun. Karena di-ban hampir 3,5 tahun. Dan pengelolaan kompetisi dalam negerinya juga banyak tantangan. Yang dulu dibuka kerannya pembiayaan APBN, APBD dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu sempat terhenti. Itu menyebabkan kompetisi atau euforia sepak bola tuh sempat redup. Sampai akhirnya sekarang kita udah membuka diri untuk pengelolaan kompetisi yang lebih melibatkan kepada swasta bukan lagi negara. Jadi perjalanan sepak bola 25 tahun ini nih sangat panjang, sangat melelahkan, sangat capek dan mengguncang emosi banyak orang Ki. Tapi pro naturalisasi enggak Om Budi? Ya pro juga. Pro aja? Pro. Kita tuh sempat di-ban tuh tahun berapa ya sama FIFA dulu Om Budi? Itu 2011 sampai 2013. Oke. Itu yang sebetulnya menghambat ya? Itu salah satunya yang menghambat. Tapi yang aku lihat sekarang kan PSSI ini kayaknya banyak plot twist juga ya. Yang aku lihat ya perkembangannya. Banyak drama-drama yang seru gitu ya. Ini genrenya nih apa sih? Horor, komedi, apa thriller sih Om Budi ini sebenarnya nih? Ya kita tuh kadang-kadang nih yang mau dukung Indonesia jadinya kayak aduh ini ada apa lagi sih sebenarnya gitu loh. Ini sebenarnya kenapa sih Om Budi hal itu terjadi tuh, kenapa ada dinamika seperti itu tuh di PSSI? Ya karena yang orang lihat itu seperti kayak kita nonton podcast nih Ki atau nonton film. Yang penonton lihat tuh hanya on scene-nya aja, yang di depannya aja nih. Tapi yang off scene-nya bagaimana menyiapkan sebuah pertandingan, bagaimana situasi organisasi di dalam, ini supporter nggak tahu. Yang mereka tahu hanya desas-desus, hanya rumor, hanya sepenggal-sepenggal berita yang itu tidak utuh. Jadi itu yang menyebabkan banyak sekali plot twist. Nah plot twist ini ya itu tadi nggak bisa kita tebak nih genrenya kemana. Yang tadinya film action tiba-tiba bergeser jadi komedi, tiba-tiba jadi dark comedy. Tadinya kan kita kayak drama kan ya Om ya. Ya sampai sekarang pun berganti juga ya. Masih ada dramanya tapi tidak sebanyak yang dulu. Iya. Tapi Om Budi udah berapa lama di PSSI waktu itu? Dulu dari pertama 2005 sampai terakhir 2016. 2005 lama ya, 11 tahun. Kenapa memutuskan untuk keluar Om dari PSSI? Sebetulnya nggak memutuskan untuk keluar, tapi situasinya pada saat itu terjadi dinamika organisasi, di mana terjadi pergantian ketua umum baru. Nah saya yang dianggap representasi kepengurusan yang lama harus menerima untuk keluar dari organisasi. Ya udah kita terima. Tapi masih terus memantau gitu ya Om ya perkembangan PSSI tetap. Sekarang ya. Ini berarti kita
ketemu grup siapa lagi Om? Indonesia ya? Nextnya? Nanti di bulan 4 bulan Oktober, September itu Bahrain, bukan ya? Ya nanti bulan Juli ini kita undian dulu. Oke. Apakah kita akan satu grup sama Qatar atau sama UEA sebagai tuan rumah? Apakah kita akan ketemu Oman atau yang lain? Nah itu nanti di bulan tanggal 17 Juli ya kalau nggak salah. Oke, dari Om Budi optimis ya ini dengan yang sekarang, tim yang sekarang? Dengan tim yang sekarang. Ya, dengan kepelatihan yang sekarang. Dengan tim pelatih yang sekarang optimis. Okay. Tapi untuk kita menyongsong round 4 nanti, misalnya kita harus berhadapan dengan Qatar, dengan Irak, ya harus banyak improvement lagi. Ya, aku dengar sih Kluivert katanya udah belajar statue sih Om katanya. Nah. Untuk supaya lebih cair sama tim Indonesia ya kayak. Supaya lebih dekat sama supporter juga kayaknya. Soalnya kan pro konnya banyak banget ya. Banyak. Di supporter Indonesia juga banyak yang masih cintanya sama pelatih yang sebelumnya masih ya, belum sama move on dari mantan. Iya, belum move on gitu loh dari STY gitu. Nah, cuman sekarang kan sempat viral nih Om, Timnas abis menang pasti ada aja tuh kepentingan para bapak-bapak di atas sana gitu ya yang masih mau terlibat gitu loh. Sampai kemarin isu yang jam Rolex dan lain-lain kan semua jadi naik gitu. Itu sudut pandang Om Budi gimana melihat fenomena kayak gitu? Ya menurut saya itu bentuk kepedulian negara ya. Ya. Terlepas bahwa memang itu beritanya penerimaan publik ada yang positif ada yang negatif. Tapi saya menganggap itu tepat dibawanya ketemu presiden. Bukan dibawa misalnya ke partai politik atau yang di luar institusi negara tentunya. Jadi apa yang dilakukan oleh PSSI ketemu presiden, lalu presiden memberikan hadiah jam tangan kepada para pemain dan staf pelatih, yaitu bentuk sebuah apresiasi. Cuma kan yang menjadi paradoksnya ketika sudah dikasih jam Rolex itu, besokannya kita kalah setengah lusin gol dari Jepang. Dari Jepang, ya. Nah, itu kan yang bikin situasinya jadi di plot twist lah. Betul karena harapannya sebenarnya bisa lebih semangat lagi gitu ya. Cuman ya mau gimana kan kita bola bundar ya Om Budi ya. Kita nggak pernah tahu gitu. Nah berarti dari karirnya Om Budi dari PSSI terus sekarang ada Football Institute. Nah itu boleh ceritain sedikit nggak Om Budi? Itu Football Institute tuh apa sih sebetulnya? Jadi pasca saya nggak di PSSI 2016 itu, sebelum mendirikan Football Institute itu pernah mencalonkan diri jadi ketua PSSI DKI. Okay. Tapi dinamikanya karena waktu itu masih dekat sekali dengan Kongres Pemilihan Ketua Umum Pusat, dan kebetulan saya berbeda pilihan dengan pemenang di PSSI pada saat itu, ya akhirnya saya kalah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kontestasi di DKI. Lalu setahun itu kemudian ya mendirikan Football Institute. Kenapa mendirikan Football Institute? Karena sebetulnya di sepak bola kita itu kurang, atau pada saat itu ya belum didominasi oleh yang sifatnya itu riset. Ketika kita ngomongin bola, semuanya masih bisa ngomong bola apa adanya. Tidak ada yang berpegang sama data, nggak ada yang berpegang sama data kuantitatif, kualitatif. Jadi itu dorongan awalnya sih itu aja, ingin membuat sesuatu yang berbeda. Karena sebetulnya menjadi komentator bola, trennya ya pada saat kemarin bahkan mungkin sampai sekarang itu adalah misalnya yang jadi komentator itu adalah host yang membawakan acara bola di salah satu stasiun TV, biasa membawakan misalnya Liga Italia, Liga Inggris atau segala, tiba-tiba jadi komentator. Tapi yang menjadi komentator yang pernah ada duduk di dalam federasi, mengetahui tentang dinamika di dalam dunia persepak bolaan itu belum ada. Bahkan pendahulu saya pun juga nggak ada. Tidak mengambil ranah itu. Tidak mengambil ranah itu. Ketika mereka selesai di PSSI ya udah selesai. Ada yang ngurus klub, ada yang tidak melakukan aktivitas bola lagi, ada. Tapi karena saya udah dari kecil gede di bola, kalau nggak ngomongin bola atau nggak mikir bola tuh jadi pusing malah kepala. Iya, jadi karena itu terus terngiang kan. Mungkin 1 kali 24 jam, sekali seminggu tuh mungkin itu terus gitu ya Om Budi ya. Iya kan, sama kayak orang suka masak kan pasti bawaannya kalau ngelihat bahan pengennya diolah aja gitu kan. Gitu. Akhirnya bikinlah Football Institute. Itu berarti seperti sekolah sepak bola.
Bukan sekolah sepak bola, tapi ya kita mencoba memberikan insight pengetahuan sepak bola dari sesuatu yang berbeda. Kalau sekarang kita ngomongin bola, semua orang tuh bisa jadi komentator bola. Cuma bedanya ini diomonginnya di mana? Diomonginnya di warung kopi, di warteg, di pinggir jalan, di tempat nongkrong kafe, atau di podcast. Gitu. Semua bisa ngomong bola. Ricky ngundang tukang becak ngomongin bola juga bisa saat ini juga. Bisa, betul sih. Tapi insight apa yang mereka kasih, pengetahuan apa yang mereka kasih itu berbeda-beda sudut pandangnya. Nah, Football Institute itu lebih mengedepankan kepada riset, survei yang kita ingin menangkap seberapa jauh sih pemahaman orang tentang sepak bola Indonesia. Sehingga tuh PSSI itu atau Liga itu juga bisa tahu harapannya supporter Indonesia tuh kepada mereka tuh apa. Jangan cuma tutup kuping. Selama ini kan kalau ada mengkritik PSSI ya sejak dulu ya, pasti dianggap oh ini karena nggak suka aja sama pengurus ini segala macam. Cuma kalau kita mengeluarkan data yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan ya basis ilmiahnya ada. Meskipun datanya itu kan orang kadang-kadang nggak suka sama data ya. Ya kan kebanyakan seperti itu kan. Banyak. Iya banyak banget mau dikasih data kuantitatif, kualitatif pun mereka kayak nggak suka. Orang kalau emang gue nggak suka ya gue nggak suka gitu kan. Ada yang kayak gitu. Cuman tujuannya Football Institute tuh berarti dari Om Budi sendiri memang mau mengedukasi supporter juga ya. Lebih sebetulnya bukan mengedukasi supporter awalnya, tapi kita ingin memberikan suatu kritik yang berbeda kepada otoritas sepak bola Indonesia. Jadi dua arah sebetulnya. Kita nggak pengen cuma sekedar asal kritik, kita nggak pengen dibilang oh ini karena sakit hati aja udah nggak di PSSI makanya mengeluarkan kritikan segala macam. Itu kan bukan sebuah pembelajaran demokrasi yang tepat kayak gitu. Jangan karena kita udah nggak di PSSI lalu memberikan sebuah saran kritik dianggap barisan sakit hati kayak gitu, udah nggak boleh lagi kayak gitu. Iya tetap fair sebetulnya kan. Nah itu dari kapan Om Football Institute? 2018. Berarti agendanya tuh seperti apa Om Football Institute itu? Ya kita melakukan riset, melakukan survei. Kayak survei pertama kali itu pada saat tragedi Kanjuruhan. Ketika tragedi Kanjuruhan itu kan banyak pro kontra nih. Ada yang menyalahkan PSSI defend, ada yang menganggap ini kesalahan pemerintah. Nah saya melakukan survei nasional 1.200 responden di 6 kota di Jawa. Hasilnya menunjukkan bahwa tragedi Kanjuruhan itu yang salah itu adalah PSSI. Dan PSSI dianggap tidak bisa membuat sebuah pernyataan yang meneduhkan. Nah itu jadi masukan itu buat PSSI. Akhirnya mereka merubah cara komunikasinya, mereka melakukan perubahan dalam memberikan advokasi dalam kasus ini. Jadi kita memberikan sebuah data bahwa ini loh harapan supporter Indonesia. Bagaimana PSSI harus mengelolanya terhadap stakeholder yang ada di luar keluarga sepak bola, yaitu khususnya supporter dan masyarakat umum. Berarti agendanya memang selalu melihat fenomena-fenomena yang ada. Betul. Dan tujuannya memang untuk hal yang lebih baik lagi ya gitu ya Om. Waktu itu juga saya mengeluarkan riset tentang penugasan wasit. Penugasan wasit selama 3 tahun terakhir. Jadi ada wasit yang dalam 3 tahun itu ada yang cuma tugas 1 kali Ki. 3 tahun dia berkarir? 3 tahun dia berkarir. Itu tapi hanya dia cuma tugas 1 kali ini pertandingan. Itu kenapa Om? Ya itu dia ada fluidnya hilang. Nggak kan siapa tahu ya kan. Aduh saya dapat tugas. Tapi fluidnya di mana ya gitu kan ada. Kayaknya ini nomor handphonenya gonta-ganti mulu. Gonta-ganti. Jadi pas dihubungin buat tugas kayak nggak bisa. Sorry Pak gitu bingung. Iya saya ganti di telepon pinjol katanya gitu kan. Itu kenapa Om? Apa reasonnya? Nah reasoningnya itu kan juga harus kita tanya. Tapi saya menunjukkan data ini loh. Ada satu wasit yang dalam 3 tahun hanya memimpin 1 kali. Tapi ada wasit yang dalam 3 tahun dominan bisa memimpin 30-40 kali. Ada satu wasit yang memimpin klub itu aja. Maksudnya klub tertentu. Klub tertentu. Ada juga klub tertentu yang dipimpin oleh wasit itu aja. Nah saya nggak menggiring ini ke arah mana, tapi saya ingin menunjukkan aja. Ini kenapa ada situasi seperti ini PSSI. Apa ada wasit yang maunya di Liga 1 gitu di Liga? Apa wasit itu memang akan di ini nggak sih Om? Digilir gitu, maksudnya per liga atau ada klasifikasinya? Wasit Liga 1, wasit ada klasifikasinya. Klasifikasinya sebelum musim kompetisi mulai itu biasanya ada refreshing wasit. Itu nanti mereka akan dilakukan tes fisik, tes pengetahuan segala macam itu ada. Itu nanti akan menentukan mereka layak memimpin di Liga 1 atau di Liga 2. Gitu.
Itu permasalahan itu akhirnya terlihat tuh ya. Itu terlihat. Sama Om Budi ya. Baru akhirnya setelah itu merubah lah. Oke. Di situ Pak Erik penjadwalannya pada saat itu ya berarti ya, atau seperti apa? Ya metode penugasan wasitnya aja. Oke. Artinya kan pada saat itu dirilis belum ada sebuah metode yang pasti dari PSSI. Kenapa nih wasit dalam 3 tahun cuma mimpin 1 kali? Sementara ada yang sudah 3 tahun mimpinnya udah di atas 30 kali. Ada wasit yang sudah dihukum 8 bulan dalam 1 tahun tapi masih mimpin di atas 10 kali. Kena hukuman 8 bulan untuk tidak bertugas. Untuk gitu. tidak bertugas 8 bulan. Okay. Tapi masih mimpin di atas 10 kali kan luar biasa kayak begitu. Sementara harusnya tidak ya logikanya harusnya enggak. Berarti kan ada faktor lain di luar faktor teknis. Iya. Itu mungkin wasit itu ternyata memang ngambil peluit wasit yang tadi sih kayaknya ya. Oh gitu ya, aku baru tahu sih. Maksudnya selama ini kan melihat sepak bola tuh kayaknya nggak mikirin wasit ya. Aku tuh kalau ngeliatnya gitu dulu ya. Maksudnya kayak mikirin pemainnya, keren nih. Kalau di Indonesia justru wasit menjadi isu paling penting. Iya sih. Siapa yang mimpin wasitnya? Iya. Kalau udah sebel pasti supporter tuh wasit, goblok gitu. Itu kayaknya terlalu ini ya. Saya dulu sempat ngikut omongannya, saya nggak tahu nih gobloknya di mana sih wasitnya gitu kan. Gitu kan. Maksudnya hal-hal itu ternyata menjadi penting, apalagi wasit ya. Itu menjadi faktor penting juga faktor sangat penting malah di sepak bola gitu ya. Bukan hanya pemain, pelatih. Bukan. Apalagi di Football Institute yang paling unik selama ini melihat fenomena-fenomenanya. Sempat ada yang saya lakukan riset tentang pemain asing tapi nggak jadi saya rilis karena datanya waktu itu masih belum satu musim kompetisi, masih 1,5 tahun kompetisi. Jadi ada kebiasaan di kita ini Ki, pemain asing itu di hire misalnya 1 tahun. Walaupun kebiasaannya itu ini ya, rata-rata kalau di Eropa atau di luar sana itu pemain itu baik mau pemain lokal maupun luar negeri itu dikontrak itu lebih dari 1 tahun. Hanya di Indonesia saja yang kontraknya itu 1 tahun. Nah pemain-pemain asing yang masuk ke Indonesia ini dikontraknya 1 tahun, tapi 3-4 bulan atau setengah musim itu udah dipecat. Udah nggak dipakai lagi. Ini yang menjadi pertanyaan kritis saya kepada para pemilik klub. Kenapa melakukan action seperti ini ketika membeli pemain? Kok lu berani mengeluarkan duit banyak tapi hanya untuk setengah musim? Kalau dipecat di tengah jalan buat apa? Akhirnya kita ini udah kayak apa ya, liga kita ya jadi kayak tempat pembuangan aja. Kita berharapkan pemain asingnya bagus tapi ternyata kualitasnya nggak jauh beda sama pemain lokal kita. Ya, uang yang dikeluarkan soalnya tidak sedikit gitu ya. Dari para harga pasti lebih mahal dari pemain lokal. Tapi ternyata baru 3-4 pertandingan udah bikin ulah, entah itu kena kartu atau cedera. Akhirnya nggak diperpanjang sama manajemen atau bahkan ada yang diputus kontrak di tengah jalan. Ya. Ada memang pemain asing yang banyak di Indonesia betah bisa sampai 5 tahun, 6 tahun di klub. Tapi jumlahnya itu nggak banyak dibandingkan pemain yang datang dan pergi seenaknya. Tapi itu kan bukan karena klubnya yang salah memilih pemain kan sebetulnya, Om Budi? Salah satunya itu. Salah satunya itu. Dan termasuk misalnya dalam penentuan strata pemain ya atau strata klub negara. Misalnya ada nih kalau di Indonesia itu pemain Indonesia itu nggak bisa langsung main di Liga Inggris yang misalnya levelnya Premier. Itu dia hanya bisa main di kasta ketiganya. Sama seperti mereka juga ketika main di sini tuh ada strata-stratanya itu. Ada birokrasi lah intinya gitu ya. Ada pembatasan-pembatasannya. Nah, rata-rata yang diambil oleh klub-klub kita itu banyak yang di bawah peringkatnya Indonesia. Jadi kalau peringkat liganya aja atau peringkat negaranya aja udah di bawah Indonesia, ngapain dibawa ke Indonesia pemain asingnya itu? Karena murah pasti. Enggak juga, harganya mahal-mahal juga. Oh iya? Harganya mahal-mahal juga. Rata-rata tuh dari mana Om biasanya? Negara-negara yang stratanya di bawah Indonesia tuh? Ya banyak, di Eropa juga banyak itu yang kastanya di bawah Indonesia banyak. Negara Latvia, ini segala macam. Latin yang Eropa, yang Amerika Latin yang bukan kelompok besar seperti Brazil itu segala macam ada juga. Kita ngambil biasanya yang kasta ketiganya dari Brazil, bahkan ada kasta keempatnya dari Brazil, itu ada juga. Iya sih, menarik sih karena dulu tuh kalau ngelihat karena di kepalaku tuh ya aku masih
kungkungnya di era-era Cristiano Gonzalez. Iya, Christian Gonzalez. Terus masih zaman-zaman itulah ya, zaman-zaman SD sekolah tuh kita masih ngerasa keren banget ya ngelihat ada orang bule main gitu ya pada saat itu. Kalau nggak salah masih di Persik Kediri kalau nggak salah dulu. Kediri. Berarti lu ngerasain zamannya Zarahan, kayak Bagams ya? Iya masih. Yang dimana karena orang timur kan sebenarnya bangga juga punya Ortiz Tansalosa pada saat itu ya kayak gitu. Tapi kalau orang bule ini kan looks-nya ya. Yang dulu tuh aku ngeliat kayak ganteng doang deh gitu. Ya kan maksudnya kalau sekarang kita ngeliat pemain kita semuanya ganteng-ganteng Om Budi ya kan. Jujur aja gitu maksudnya kayak. Tapi ya yang paling penting kan sebenarnya skillnya Kak. Betul. Gitu loh. Bisa menyatu dengan semua environment yang ada. Gitu karena supaya kita punya prestasi yang bagus kan tujuannya itu kan. Tapi pertama kali Indonesia memilih untuk naturalisasi itu pas kapan sih Om Budi? Tahun berapa sih? Sebetulnya ketika zamannya Pak Nurdin Halid itu sudah dimulai proses naturalisasi. Tapi proses naturalisasinya berbeda dengan yang sekarang. Kalau dulu kita menempuh jalur naturalisasinya adalah pemain luar yang sudah bermain 5 tahun di Indonesia dan tidak pernah pulang ke negaranya dalam 5 tahun itu bisa mengajukan proses naturalisasi. Misalnya Christian Gonzalez, Beto Goncalves. Nah, trennya udah mulai berubah tuh ketika mulai zamannya Pak Edi Rahmayadi, lalu kemudian Pak Iwan Bule, itu sudah tidak lagi hanya mengambil yang dari pemain luar yang menjadi naturalisasi warga negara Indonesia, tapi mengambil pemain diaspora kita yang ada di luar untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk Indonesia. Ya, yang keturunan Indonesia gitu ya. Itu yang memang akhirnya merubah merubah hal yang tadi kita lihat yang tadinya dia udah main lama di klub mungkin gitu kan, yang akhirnya nggak begitu sekarang. Ini merubah style of play-nya PSSI lah. Iya. Oke, Om, aku mau nanya soal pemain dan semua kepemimpinan yang sekarang sih Om. Waktu Patrick Kluivert datang itu kan kita tuh kayak diiming-imingi Indonesia timnas nih akan bisa lebih oke lah gitu. Itu Om Budi di saat tahu itu apakah setuju atau tetap ada rasa khawatirnya atau seperti apa? Iya, jujur ada rasa khawatir juga. Karena kan Patrick yang kita kenal dulu adalah pemain bola yang memang hebat. Ya. Tapi sebagai pelatih dia nggak terbukti. Tapi ketika ngelihat portofolio asisten pelatihnya, dia ditunjang dengan banyak asisten pelatih yang bisa menutupi kelemahannya dia. Oh, ini ada strategi nih PSSI. Dia ingin memperkenalkan Patrick yang mantan pemain nasional Belanda yang memang karir sepak bolanya luar biasa, biar pemain-pemain mungkin lebih pede dalam bermain. Sementara untuk masalah strateginya ya ada tukang masaknya sendiri ibaratnya. Strateginya sih saya pikir nggak masalah apapun jalan yang ditempuh oleh PSSI. Toh pada akhirnya kan supporter itu kan akan menuntut hasil akhirnya. Nah hasil akhir inilah yang nanti pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Berhasil atau gagal. Apakah Patrick bisa ngebawa Indonesia lolos Piala Dunia? Cuma kan kalau kita lihat kontraknya katanya kan targetnya nggak lolos Piala Dunia. Tapi ekspektasi masyarakat saat ini dengan kita kemarin lolos dari round 1, round 2, round 3. Ini pikirannya udah Piala Dunia semua Ki. Iya sih benar-benar. Banyak isu-isu yang ada gitu Om yang dibakar gitu, maksudnya yang viral gitu kan. Patrick kesini orang Belanda, jangan-jangan mau ngambil rempah-rempah lagi atau ya kan? Enggak, kan identiknya maksudnya hal-hal yang negatif tuh jadi banyak nempel ke Patrick gitu loh. Dia suka judi, ya kan? Dia punya hutang lah. Dia suka joget TikTok gitu-gitu pokoknya aktif gitu, maksudnya banyak banget gitu. Ini yang mungkin mungkin teman-teman juga yang nonton akhirnya perlu lebih objektif lah ya. Ya sebagai harus pintar juga kan, maksudnya kita juga harus tetap bisa melihat skillnya dia juga, maksudnya dalam memimpin timnas yang sekarang nanti akan seperti apa gitu kan ya Om. Kalau ngelihat Patrick sekarang kita lebih ngelihat kepada sepak bolanya. Kalau dibandingkan dengan pelatih sebelumnya ya, kita tuh lebih dihadapkan pada situasi yang entertaining. Jadi selalu ada ucapan-ucapan dari mantan pelatih timnas kita sebelumnya itu yang nuansanya itu non sepak bola, dan justru itu yang lebih viral dibandingkan penjelasan aspek teknikalnya. Tapi ketika di bawahnya Patrick sekarang, semua penjelasan yang keluar dari Patrick dan staf kepelatihannya itu semuanya adalah soal
sepak bola. Seperti dulu ada video beredar sebelum lawan Cina, banyak supporter yang udah nunggu di depan hotel. Alex Pastur salah satu asisten pelatih sampai marah sama supporter. Kita ini bukan artis, kita ini atlet, tolong jangan diperlakukan seperti artis. Jadi itu perbedaan mentalitinya di situ. Yang satu konsisten sebagai seorang atlet, yang ini mereka memang dedicate untuk itu, dan mereka tidak mengerti tentang how to entertain the supporter. Yang sebelumnya, itu jago banget entertain supporternya. Dan kita seneng ternyata di entertain seperti itu tuh kita seneng. Iya, makanya begitu beda jadinya kaget banget. Iya. Karena karakteristiknya pun beda banget. Iya. Tapi timnas putri juga underrated, Om Budi. Oh, kalau itu sih surprising. Surprising banget. Kita baru ambil naturalisasi juga ya kemarin ya. Ada 3 seingat aku kayaknya. Ya, ada 3. Dari negaranya aku lupa. Dari mana? Ada Jerman, ada dari Amerika juga. Oke. Itu benar-benar apa ya? Nggak pernah ngikutin, jujur aku timnas putri sendiri. Sudut pandang Om Budi gimana? Ya kan PSSI menunjuk pelatih asal Jepang ya. Satoru Mochizuki untuk memimpin timnas putri. Yang ketika 2 tahun lalu dia pegang ini timnas, itu kalahnya kalau nggak salah 6-0 apa 10-0. Di situ semua orang langsung bilang, wah pecat. Baru sekali main nih udah langsung bilang pecat, kalah 10-0. Hari ini dia mengatakan Indonesia sedikit demi sedikit udah mulai berprestasi. Nah inilah yang kita bilang bahwa olahraga itu gak bisa instan. Olahraga itu ini kerja sama tim, bukan seperti olahraga lain yang hanya 1 orang atau 2 orang. Ini melibatkan permainan orang yang banyak, apalagi sepak bola. Jadi memang butuh waktu. Bukannya kita minta excuse ya, tapi memang butuh perjalanan, butuh proses yang gak sebentar. Tapi kan tipikal orang kita Indonesia, nih nggak mau sabaran, nggak mau sabar. Pengennya cepat langsung kelihatan hasilnya. Pengen langsung kelihatan hasil. Nah itu nggak bisa. Tapi hari ini kan dibuktikan sama Satoru. Dia kemarin menang 1-0. Kita ngelihat pemain-pemain begitu atraktif mainnya, bahkan membandingkan lebih bagus timnas perempuan dibandingkan timnas laki-laki mainnya. Iya banyak bilang gitu juga sih ya. Ya aku juga pas ngelihat desas-desus atau keriuhan ini sih sebenarnya kayak ada plus dan minus sih sebetulnya gitu ya. Maksudnya timnas perempuan kan kadang tuh nggak dilihat itu tidak setara gitu loh. Maksudnya sama timnas yang laki-laki bawaannya kan kalau laki-laki tanding bawaannya beda gitu. Euforianya gitu ya. Karena dulu mungkin aku ngeliatnya kayak jarang terpapar juga mungkin Om. Timnas perempuan jujur aku kayak kurang terpapar. Tapi timnas putri ini boleh gak sih Om kalau di asrama dikunjungin cowok gitu boleh? Boleh asal keluarga. Berarti kita harus jadi keluarga. Jadi keluarga dulu ya. Ki. Okay. Tapi dari gaya pelatih dari gaya teknikalnya timnas cowok dan timnas cewek ini sebetulnya tidak ada bedanya Om atau seperti apa sih? Pasti beda karena filosofinya Belanda beda, filosofinya Jepang beda. Tapi yang jelas mereka sudah pola pemahaman sepak bolanya adalah sepak bola modern. Kurikulumnya sama. Sepak bola modernnya sama. Tapi bagaimana mereka mengimplementasikannya, nah ini beda antara Patrick sama Satoru Mochizuki. Ya ini 2 negara yang memang kita kenal punya prestasi yang bagus juga. Iya. Ya? Kalau udah ngomongin Asia bolanya udah pastilah kita nyebut Jepang. Jepang, benar sih. Ini 2 negara juga yang menjajah kita juga ya Om Budi ya. Iya kok kebetulan ya. Iya makanya kan. Pas yang kemarin Jepang juga aku baca-baca komen. Oh iya ya pelatih Belanda tapi lawannya Jepang. Ya benar juga sih kita tetap dihampit sama 2 negara ini gitu loh. Masih belum bisa move on dari sejarah nih. Betul. Tapi kan memang sekarang juga aku ngeliat dari kemarin ada keturunan Ambon juga siapa timnas yang Belanda yang Ajax, bekas pemain Ajax Om. Simon. Ya, Om Simon ya itu ya. Itu kan juga keturunan Ambon ya sebetulnya. Bahasa Indonesianya fasih banget. Bahasa Indonesianya fasih juga. Itu menurutku ya semoga bisa membantu juga ya timnas yang sekarang sih. Gitu. Kita masuk ke rapid question nih Om. Jawab cepat Om Budi nggak boleh mikir jawabnya. Ya. Boleh mikir. Iya, kita ini pertanyaannya harus cepat jawabnya. Oke? Siapa ya Om ya? Nih pertanyaan yang pertama, pilih timnas dilatih sama Patrick tapi nggak masuk Piala Dunia atau dilatih sama pelatih yang suka mabuk-mabukan di timnas masuk Piala Dunia? Mabuk-mabukan masuk Piala Dunia.
Nggak penting dia backgroundnya seperti apa. Penting, ya. Tapi dia bisa bawa timnas ke Piala Dunia. Karena itu ajang yang paling bergengsi sebetulnya. Iya. Kita pengen banget tuh masuk. Kita ranking berapa sih Om sekarang? Sekarang masih 111-an atau 117 lah gitu. Oke. Udah dikit lagi masuk 2 digit. Ya. Semoga ya ini harapannya bisa masuk 2 digit. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya Om. Pilih timnas masuk Piala Dunia atau pilih Om Budi jadi presiden meskipun cuma setahun tapi bisa benerin PSSI? Jadi presiden tapi benerin PSSI. Kita kasih tepuk tangan dong. Waktunya setahun. Meskipun banyak fokusnya tapi kan fokus utamanya kayak tetap PSSI dulu ya. Meskipun oke deh PSSI dulu nih, yang lain ntar dulu bangun jembatan nanti deh. Nanti. Kita bangun dulu nih biar supaya masuk Piala Dunia. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Menurut Om Budi, gantengan Patrick apa STY? Patrick. Tapi STY cukur mohak. Enggak, tetap enggak ganteng ya? Enggak. Tapi dari hati Patrick apa STY Om dulu? Patrick. Tetap Patrick ya? Oke. Emang dari hati ya suka STY kayaknya Om. Oke Om, lagi nih ya. Pak Erick Thohir menurut Om Budi, kalau main bola dia lebih cocok jadi striker atau jadi kiper? Striker. Kenapa? Karena dia tahu golnya kemana. Mimpin PSSI. Bagus nih. Karena striker murni gitu ya? Striker murni. Striker murni dia tahu udah mainnya ke depan aja. Dia tinggal nunggu bola datang gitu ya maksudnya? Iya. Oke, menarik. Oke, next Om. Formasi yang cocok buat timnas 118 atau 109. Timnasnya pakai backnya 9. Gimana Om? Menurut Om Budi? Ya, timnas pakai back 9 aja. Nggak ada gelandang, nggak ada sayap, strikernya 1, backnya aja 9. Berjejer. Takutnya nari saman tuh tiba-tiba nanti dia berjejer dia nari saman lagi backnya. Kita jawab apa juga salah juga. Iya. Tapi kan kadang-kadang tuh netizen tuh kan suka mengomentari juga tuh formasi-formasi. Iya kan? Udah kita nggak ada benernya di mata netizen kalau udah ngomongin bola itu pasti selalu akan ada pro kontra di dunia bola. Mau menang mau kalah pasti akan selalu ada pro kontra. Pasti sih. Apa jadi komentarin? Kita mau main bagus tapi kalah dikomentarin, kita main jelek tapi menang juga dikomentarin. Bener sih. Salah terus emang kadang-kadang ya. Pokoknya nggak ada menang yang ngurus bola itu. Mau hasilnya menang kalah, apalagi jadi pengurus klub Ki. Menang lu bayar bonus, kalah lu sedih. Iya sih. Nggak ada menangnya jadi pengurus klub itu. Tetap pusing tetap gitu pusing. Ya. Tetap pusing gitu Menang happy tapi keluar duit. Jadi nggak happy lagi. Iya bener sih, bener. Emang susah ya. Dan gak akan ada habisnya Om. Ngomongin sepak bola tuh sebenarnya gak ada habisnya ya. Gak ada. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya Om. Ini supaya tetap fair nih menurut Om Budi ya. Setuju gak sih di Indonesia itu pakai VAR? Atau di setiap sudut tiang gawang kita pasangin CCTV? Kayak ATM tuh. Gimana? Kan kalau VAR kita sering lihat ya. Maksudnya di luar VAR itu memang udah. Apa pasang CCTV aja? Pasang ATM aja. Pasang ATM ya di situ ya. Jadi kalau misalkan kiper lagi nggak megang bola gitu ya, dia bisa transfer. Tapi VAR itu di Indonesia belum. Udah ini Om. Di Liga 1 udah pakai VAR semua. Baru di Liga 1-nya aja ya. Ya Liga 2 sih. Liga 2 belum. Ya penonton ya yang ngasih info. Hand tuh kayaknya tadi tuh gitu. Dari pinggir apalagi Tarkam ya kan. Tarkam aja pengen out aja bisa diculik pemainnya kan kalau kesel. Next Om, kita ke pertanyaan berikutnya. Pilih liga lokal kita dipimpin wasit bule atau tetap wasit lokal tapi wasitnya 10 biar gak ada yang curang. Wasit luar aja. Wasit bule? Wasit bule aja. Karena emang dari secara ininya skill setnya jauh. Atau enggak juga? Skill sih bisa dikejar, tapi ini masalah pola pikir, ini masalah mental, masalah mindset yang wasit-wasit kita itu masih tunduk kepada orang-orang yang duduk di eksekutifnya PSSI. Jadi kalau mereka tidak menjilat petugas wasit, mereka nggak akan bisa tugas. Mental-mental itu yang harus dikikis. Oke, itu yang susah sebetulnya ya kadang-kadang. Makanya tadi gue minta gue jadi presiden aja, gue benahin ini PSSI setahun. Tetap
Tetap di situ tuh arahnya tuh. Pengen jadi presiden setahun aja, gue bisa benahin. Oke, berarti lebih pilih wasit bule ya daripada wasit lokal 10 biar nggak ada yang curang. Karena 10 juga bisa jadi 99-nya sih ada ini ya, bisa jilat-jilat juga ya sebenarnya. Oke Om, selanjutnya pertanyaan selanjutnya kita jawab cepat. Om Budi, pemain lokal kadang suka mukul wasit. Setuju nggak wasit dipimpin pertandingan pakai helm full face aja atau wasitnya pas di lapangan dikawal sama mata elang? Nah, soalnya banyak yang emosi, jadi wasit tuh bawaannya pengen pilih wasit pakai full face apa dikawal sama 10 Ambon gitu. Ini dari pertanyaan ini menunjukkan bahwa ada ketidakpercayaan Ricky terhadap wasit. Iya, betul. Jadi itu mindsetnya aja udah begitu. Artinya orang luar yang melihat PSSI dari jauh aja itu menilai bahwa wasit ini menjadi salah satu masalah di Indonesia. Problematik. Karena pertanyaannya pasti menyalahkan wasit itu dua tadi itu. Benar, karena banyak yang gak terima Om kadang-kadang kan. Bahwa dia pengen pakai helm full face aja sih harusnya ya biar aman gitu. Dari timpukan-timpukan yang tidak tahu ya kan kadang-kadang. Kasian tapi nyebelin itu gimana ya Om ya? Oke, kita pertanyaan selanjutnya Om. Oke. Komentar paling absurd dari netizen bola apa Om? Yang sekarang ada di top of mind Om Budi? Apa ya? Ya itu kebanyakan rata-rata netizen atau supporter kita tuh pengennya instan. Jadi kita baru menang sedikit aja lawan Arab gitu udah mimpinya tuh udah kayak juara dunia. Udah kayak bisa masuk Piala Dunia. Padahal kan jalannya kan panjang. Kita ini belum pernah punya sejarah untuk main di Piala Dunia. Ini masih jalan menuju Piala Dunia nih. Kalau dulu kita mesti pergi ke Senayan nih, kalau kita ibaratkan MRT, dulu tuh kita nyampe Lebak Bulus aja nggak bisa. Sekarang ini dari Lebak Bulus ke HI ibarat kata kita nih udah di Haji Nawi nih sekarang nih. Yeah. Lagi mau ke Istora Senayan. Tapi mimpinya udah ngebayangin gimana kita ada di HI, Pesta Pora di sana. Udah kesana duluan. Udah kesana duluan, pikirannya tuh udah lebih cepat supporter kita. Ya jadi memang gak banyak orang senang sama prosesnya ya. Nah. Itu gak segampang membalikan telapak tangan, betul kan Om ya? Betul. Gak segampang kita juggling bola kan sebenarnya Om ya. Susah loh juggling bola. Susah. Apalagi taruh di leher tuh Om. Gitu. Susah dulu aku waktu sekolah tuh susah loh ngeliat temen jago. Oke. Om, PSSI itu biar lebih baik butuhnya apa sih? Nih aku kasih opsi ya. Psikolog, paranormal, apa pesugihan? Psikolog, paranormal, atau pesugihan? Kayaknya yang ketiga. Pesugihan. Paranormal udah banyak. Bener. Psikolog nggak laku. Nggak laku. Kalah gitu mentalnya sedih gitu. Nggak laku. Pesugihan tuh kayaknya masih ada opportunity-nya. Ada opportunity. Ya makanya jangan kaget kalau ngeliat nanti pemain naturalisasi Indonesia ke Gunung Kawi. Ya minta supaya gimana caranya bisa sepatunya nih menjebolkan gawang lawan. Karena memang sekarang permasalahan kalau paranormal aku tahu lah ya banyak yang begitu-begitu ya kalau ngelihat di daerah-daerah teman-temanku tuh banyak juga karena temanku juga bukan bekas ya. Oki Rengga. Oke. Ya bekas pemain PSMS Medan kan. Nah, kalau cerita sama kita suka banyak hal-hal yang kayak gitu juga. Itu udah nggak lagi Om sekarang pembahasan kayak gitu. Masih, cuma nggak terlalu banyak lah. Itu lebih banyak ditarikam kayak begitu. Ya percaya nggak percaya lah ya, biarin aja. Pesugihan masih oke. Masih oke tuh, masih ada pilihan. Oke Om, pertanyaan selanjutnya nih, pilih sepak bola dilarang atau presiden jadi 4 periode? Ya presiden 4 periode aja nggak apa-apa. Nggak usah, ya, bola jangan sampai dilarang-larang ya. Jangan. Oke. Langsung pertanyaan terakhir nih, Om percaya nggak sepak bola Indonesia bisa juara AFF sebelum pensiun? Juara AFF sebelum pensiun? Ya, timnas. Percaya. Ini besok insya Allah juara ini. Amin. Ayo kita doakan sama-sama. Amin. Ya, luar biasa. Om Budi, ini kayaknya udah nggak berasa kita ngobrol. Tapi masih banyak yang pengen aku tanya-tanyain. Mungkin Om Budi ada pesan untuk teman-teman yang nonton tentang persepak bola Indonesia? Ya, jangan putus asa atau patah harapan ngelihat sepak bola Indonesia. Karena yang bisa bikin sepak bola kita ini bagus karena kita semua ikut mengawasi PSSI. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut untuk mengkritisi PSSI dalam situasi apapun. Karena itu kita adalah penjaganya untuk sepak bola Indonesia. Betul, kita harus terus dukung. Terus support apapun yang terjadi. Kritik boleh.
Boleh, tapi kritik yang membangun, yang lebih positif. Jangan cuman memaki-maki aja, tapi tidak berdasar. Gak apa-apa. Kalau tidak berdasar Om, pengennya maki-maki aja kan? Itulah hebatnya sepak bola. Kita gak butuh alasan untuk membenci dan mencintai sepak bola. Itu dia, perlu di bold, di garis bawahi, nanti jadi thumbnail kita ya. Gitu ya. Luar biasa, terima kasih Om Budi, terima kasih. Udah datang ke Quid Pro Quo untuk waktunya, terima kasih banyak. Sama-sama, Om Budi. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalau misalkan ada ide, kira-kira bintang tamu siapa lagi ya di sini, langsung komen aja. Dan jangan lupa share dan like, lalu subscribe. Om Budi, thank you. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, aku ada pantun Om Budi. Oke. Ke telaga berkain lusuh. Cakep. Muka kotor cepat dibasuh. Cakep. Olahraga tak cari musuh. Sepak bola janganlah rusuh. Sukses terus timnas sepak bola Indonesia. Bye-bye.